Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad, nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar, wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat pengurus BKM Masjid Qanitin, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua keadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tenggelam di dalam samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung, yang mulia, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di majelis Sabtu pagi, yang di Sabtu keempat ini kita membahas akan sirah, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir dari pembahasan kita, seingat kita, adalah masih seputar penaklukan kota Mekah. Yang penaklukan kota Mekah terjadi di tahun ke-8 Hijriah di bulan suci Ramadan. Dan telah kita sampaikan bagaimana keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Meskipun ya namanya perang harus ada pertumpahan darah, entah beberapa orang, dan niat dan keinginan baginda Nabi terpenuhi dengan usaha beliau untuk datang tiba-tiba ke kota Mekah, mengagetkan mereka dengan pasukan 12.000 orang yang Rasulullah telah berdoa sebelum berangkat untuk telinga orang-orang kafir Quraisy, ditulikan mata orang kafir Quraisy, dibutakan dari kabar keberangkatan tersebut, sehingga pasukan yang demikian besar pada saat itu tidak ada informasi sama sekali dari nyampe kepada orang-orang Quraisy akan kedatangan dan juga ketibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sampaikan juga Islamnya Abu Sufyan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kehormatan untuk menjaga hatinya, sehingga dikatakan pengumuman barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang sebetulnya pun kalau dipikir, pengumuman berikutnya, barang siapa yang menutup pintu rumahnya sendiri maka dia aman.
Namun sebutan nama Abu Sufyan pada saat semisal itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masuklah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan yang besar, yang alhamdulillah tidak terjadi pertumpahan darah kecuali beberapa pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid dari arah bawah kota Mekah. Ada perlawanan dari beberapa orang, namun tidak besarnya pasukan yang masuk tersebut. Dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk pun ke dalam kota Mekah bukan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, tidak. Dan inilah juga demikian juga disebutkan bagaimana juga para sahabat melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Mekah mutadzallilan khadi'an lillah, khusyuk, khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan hampir-hampir jenggotnya Nabi menyentuh kepala kudanya Nabi. Saking Rasulullah menundukkan kepala masuk ke dalam kota Mekah. Sehingga semua para sahabat pun juga demikian, memahami kemuliaan kota Mekah. Disinilah bagaimana didikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yang tidak jarang kebanyakan manusia kalau mendapatkan kemenangan semisal itu, maka muncul sifat sombong, muncul sifat angkuh, muncul sifat ya namanya menang dalam peperangan, ya kan? Dan demikian juga yang dinanti-nanti, bagaimana orang kafir Quraisy yang sangat membenci Islam dan berusaha merusak Islam dengan segala macam cara. Ya, gimana di Mekah menyiksa para sahabat, gimana setelah di kota Madinah pun mereka masih merongrong ketenangan Nabi dan sahabat. Kemudian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang, mohon maaf, secara person sendiri, pribadi orang, kalau seseorang dari melarat kok kemudian langsung kaya raya. Tidak jarang seseorang tidak berhasil di dalam ujian, sehingga dia menyombongkan diri. Sebagaimana juga kalau dibalik, seseorang dari kaya langsung melarat, dari sehat langsung sakit yang parah. Bisa jadi dia disebut oleh innahu la ya'usun kafur, putus asa, ya, kemudian ngomong-ngomong yang tidak sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ingat aku, Allah nggak sayang aku, Allah melupakan aku, entah apa-apapun bahasanya. Kecuali orang-orang yang beriman, yang kokoh imannya, tidak terpengaruh dengan keadaan. Apakah dia dari melarat ke kaya, ataukah dia dari kaya ke melarat, dari sehat ke sakit, atau dari sakit ke sembuh, dan lain sebagainya, tidak menjadikan dia sombong atau lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebanyakan manusia seperti itu. Dan itu disebut oleh baginda Nabi, disebutkan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin. Ya, Nabi membuat contoh orang dulu, di antara orang dulu ada satu yang judam atau itu penyakit kusta. Kemudian yang satunya lagi botak, ya, nggak punya rambut. Kemudian satunya lagi buta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tiga-tiganya. Yang judam, datang malaikat kepadanya dan mengatakan, aku utusan Allah dan ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepadamu, disembuhkan engkau dari penyakit kulit ini, dan kemudian dikasih onta. Kemudian onta ini banyak
melahirkan anak dengan cepat. Tak ubahnya semisal ulat, saking cepatnya sampai beratus onta sudah dia miliki. Kepada satunya yang botak juga demikian. Kalau datang malaikat disembuhkan dari botaknya, punya rambut yang bagus, tambah ganteng, terus kemudian dikasih sapi karena dia senang sama sapi. Kemudian yang buta juga demikian, datang malaikat, ketiga-tiganya sudah disembuhkan. Yang ketiganya yang buta dikasih kambing, kambing karena dia suka kambing. Setelah beberapa lama kemudian, setelah mereka kaya raya, datanglah malaikat lagi. Tanyakan, malaikat datang dalam bentuk orang miskin, orang fakir, melarat. Dan yang satunya datang malaikat ini kepada yang juzam atau yang ustaz, dia mengatakan minta sedekah, minta bagian dari harta, zakat dan lain sebagainya. Tapi dia sombong. Diingatkan, kalau seingat saya, bukankah engkau dulu orang yang ustaz misal saya? Dia menolak dan dia mengatakan, siapa bilang aku orang yang ustaz? Aku dari dulu orang hebat, aku dari dulu, dari bapakku, dari kakekku, dari atukku, orang-orang kaya raya, orang mengingkarinya. Kemudian diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala semua kekayaan tersebut. Demikian juga orang yang botak, tidak mengakui kalau dirinya dulu botak, dirinya dia jelek, dirinya dulu berpenyakit. Hanya orang yang buta, yang punya kambing, yang kemudian katakan, iya, aku dahulu buta, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun diberi rezeki kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebanyak ini semuanya anugerah Allah, maka ambillah apa yang kau mau. Malaikat mengatakan, aku adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Tuhan, gimana Rasulullah mendidik para sahabat dalam keadaan kemenangan yang demikian luar biasa, yang sangat dinanti-nanti, mereka tetap memahami kemuliaan kota Mekah. Tidak kemudian sombong, tidak kemudian angkuh, tidak menampakkan kemenangan sehingga menghina-hina kepada penduduk Mekah. Dan bahkan tadi kita sampaikan baginda Nabi masuk ke dalam kota Mekah sampai jenggotnya beliau menyentuh kepada kepala kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tunduknya beliau zahiran wa batinah. Zahir batin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir batin menampakkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah baginda Nabi ke kota Mekah dengan kemenangan yang luar biasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian Nabi sholat, Nabi tawaf, Nabi sholat, dan Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Dan kemudian menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan di atas Ka'bah. Maka naiklah Sayyidina Bilal ke atas Ka'bah, dinding Ka'bah, dan kemudian Sayyidina Bilal berazan. Adzan yang pertama kali didengar semuanya, dan mereka mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Bilal, yang sampai Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah. Dan itu menjadi salah satu pelajaran penting bagi semuanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang bukan dari faktor ras, kulit, suku. Yang Sayyidina Bilal gimana dahulu budaknya Umayyah bin Khalaf yang disiksa, yang dicambuk dan lain sebagainya, dipanaskan, diterik panas matahari di padang pasir, ditimpakan batu yang besar dan lain sebagainya.
Sehingga tidak sedikit orang-orang pimpinan-pimpinan Quraisy yang mereka melihat hal tersebut menjadikan terpukul luar biasa. Bahkan yang sudah Islam sekalipun, semisal Abu Sufyan yang sudah Islam, sudah kita jelaskan dia Islam saat Rasulullah akan memasuki kota Mekah, ya, bukan di malam hari awal jumpa di kemahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan sendiri mengatakan kepada Attab bin Usaid, salah seorang sahabat Nabi, yang Usaid dulu adalah pimpinan orang Quraisy. Abu Sufyan mengatakan, wahai Attab, beruntunglah bapakmu udah mati, tidak melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Tidak melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Masih berat bagi sebagian orang-orang Quraisy yang pimpinan-pimpinannya melihat keadaan Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah. Sedangkan gimana Rasulullah dan para sahabat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai urusan ras, kulit dan lain sebagainya, sudah selesai. Didikan Rasulullah di awal sudah selesai. Supaya kita pahami, ya, gimana Rasulullah didik sahabat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena faktor ras, bukan karena faktor suku, bukan karena faktor apalagi kulit, apalagi harta, apalagi dan lain sebagainya. Gimana Sayyidina Bilal dimuliakan di kalangan para sahabat? Gimana Sayyidina Ammar bin Yasir yang dahulu budak yang disiksa, yang sampai ibunya beliau yang namanya Sumayyah adalah wanita pertama kali yang mati syahid di kalangan para sahabat, dibunuh oleh Abu Jahal di kota Mekah, disiksa sampai dibunuh. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Malam hari Rasulullah melewati kandang mereka, kandang budak, ya. Rasulullah cuma mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Yang sabar ya wahai keluarga Yasir, perjanjian kalian adalah nanti kelak di surga. Ya. Gimana Rasulullah menyelesaikan urusan ras itu udah beres. Gol disebutkan Sayyidina Abu Darda pernah terjadi permasalahan dengan beberapa sahabat, kemudian masuk Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal dukung satu orang yang berbeda pendapat dengan Abu Darda. Terus Abu Darda kemudian mengeraskan suara, engkau pula wahai anaknya wanita kulit hitam ngomong di hadapan. Hanya ucapan semisal itu sampai kepada Rasulullah, merah mukanya Rasulullah. Rasulullah memarahin Abu Darda dan mengatakan, inna fika mru'un jahiliyah. Sesungguhnya engkau masih ada sifat jahiliyah di dalam dirimu. Masih ngomong urusan kulit. Berapa banyak orang sekarang itu, ya. Bahkan mohon maaf, negara-negara barat, negara-negara Eropa, Amerika, yang mereka merasa adalah orang yang paling maju di dunia, belum beres lah urusan kulit putih, kulit hitam. Mereka masih merendah-rendahkan orang kulit hitam. Nah, kita ajaran Islam memiliki ajaran yang sangat luar biasa. Nah, Sayyidina Bilal berada ke atas dinding Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan setiap orang. Bahkan disebutkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas mengambil kunci Ka'bah, ya, dari Bani Syaibah, yang dahulu Bani Syaibah adalah
orang-orang yang memegang kunci Ka'bah. Sedangkan keluarga Rasulullah Bani Hashim adalah keluarga yang bertanggung jawab untuk memberi minum air Zam-Zam. Karena memang penggalian sumur air Zam-Zam setelah masa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian karena itu sudah beratus tahun, pernah sampai sumur Zam-Zam itu tertutup. Sehingga pertama kali yang menggali ulang sumur Zam-Zam adalah kakeknya Nabi Abdul Muttalib dengan mimpinya Abdul Muttalib untuk menggali ulang sumur Zam-Zam. Maka hak sumur Zam-Zam terletak pada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka ya zaman dulu dengan suku-suku yang ada memiliki mereka hak-hak masing-masing. Itu tadi Bani Syaibah memiliki hak untuk membawa kunci Ka'bah. Bani Makhzum sukunya Abu Jahal berkuasa pada memiliki hak pada Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak gedung DPR-nya, kumpulnya pimpinan-pimpinan Quraisy. Abu Jahal. Ya, keluarga Rasulullah Bani Hashim Bani Muttalib memiliki tanggung jawab hak untuk sumur Zam-Zam. Maka berkata Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas kepada Rasulullah, ya, yang dahulu saat Rasulullah umroh meminta untuk masuk ke dalam Ka'bah saja dilarang oleh Bani Syaibah. Gak diperkenankan sama Bani Syaibah, gak dibolehkan. Maka diambil dengan paksa oleh Sayyidina Ali kunci tersebut dan didatangkan kepada Rasulullah sambil berkata, dibarengin Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, ijma' lana, gabungkan kepada kami as-siqayah wal ijabah, gabungkan kepada kami ya Rasulullah hak sumur Zam-Zam dan kunci Ka'bah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semuanya untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Maka Rasulullah setelah mengambil kunci Ka'bah dan membuka pintu Ka'bah, kemudian Rasulullah menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah. Dan dia mengatakan, khudha talidan khalidan la yanzi'uha ankum illa dhalim. Ambillah kunci Ka'bah ini untuk kalian selama-lamanya. Khalidan talidan, selama-lamanya. La yanzi'uha ankum illa dhalim. Tidak mencabut dari kalian kecuali orang zalim. Rasulullah tetap mengembalikan haknya masing-masing. Padahal andaikan Rasulullah mau, beliau adalah pimpinan secara mutlak dan kemenangan di tangan Rasulullah. Maka kunci Ka'bah sampai sekarang berada di keturunan Bani Syaibah. Keturunan Bani Syaibah. Ya, sampai sekarang nggak ada yang berani mencabutnya karena hadis Nabi jelas tidak mencabut dari kalian kecuali orang zalim. Maka turun temurun itu kunci pada keluarga Bani Syaibah. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Ka'bah dan Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Ya, kan disebutkan dahulu pintu Ka'bah itu tidak setinggi sekarang dahulu.
Ya, sekarang itu adalah diperbaharui supaya tidak ada orang masuk kecuali dengan proses yang lebih sakral. Inilah sebetulnya di zaman Nabi dahulu disebutkan hanya sekedar satu tangga dan dua tangga untuk naik ke pintu dari pintu Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua penduduk Mekah, dan Rasulullah setelah sholat di dalam Ka'bah, Rasulullah keluar dan tanya kepada mereka semuanya, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian sangkakan kepada aku yang aku perbuat kepada kalian. Semuanya pasti ingat gimana dahulu mereka mencaci Rasulullah. Semuanya ingat pasti gimana dahulu mereka mencela, memfitnah, ya, ngelemparin batu dengan berbagai macam penyiksaan dan lain sebagainya, penghinaan kepada para sahabat. Mereka hanya tertunduk dan mereka mengatakan, akhun karim, ibn akhin karim, engkau wahai Rasulullah adalah orang yang mulia, saudara mulia, kerabat mulia, famili yang mulia. Sudah hilang kata-kata dulu disebut tukang sihir, ya, dulu disebut pembohong, dulu disebut gila, hilang. Rasulullah mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya dan semuanya bebas. Fa'antumut tulaqa, semuanya bebas. Tidak ada hukum perang, tidak ada hukum jadi budak, tidak ada hukum harta dirampas, tidak ada hukum bahkan Nabi berpesan kepada seluruh sahabat, rumah, tanah yang mereka punya, yang mereka tinggalkan sejak hijrah, jangan diambil lagi. Kenapa? Kita sudah meninggalkannya karena Allah, maka kita tidak akan mengambil lagi sesuatu yang sudah ditinggalkan karena Allah. Gimana mulianya hati Rasulullah dan para sahabat. Ya, Rasulullah andaikan mau ngerampas rumah Abu Jahal, ngerampas rumah Abu Sufyan, ngerampas rumah pimpinan-pimpinan Quraisy, bisa saja. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, engkau tinggal di mana wahai Rasulullah? Apakah engkau akan ambil rumahmu kembali? Rasulullah mengatakan, ma tarokalana akilun daron qat. Rasanya Akil itu abangnya Sayyidina Ali yang paling tua, putranya Abu Thalib yang paling tua dan kaya, itu sudah mengambil harta-hartanya Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah bersabda, rasanya Akil udah gak meninggalkan, gak menyisakan rumah sama sekali untuk dibiarkan oleh Rasulullah, tidak diambil ulang sama Rasulullah. Padahal sebetulnya rumahnya beliau, rumahnya Siti Khadijah istrinya beliau. Kalau disebutkan rumahnya Siti Khadijah itu dekat dengan Jabal Abi Qubais. Tapi baginda Nabi ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, beliau hanya minta dibuatkan kemah di samping makam Siti Khadijah. Mungkin sebagian yang pernah umroh atau haji, makam Siti Khadijah itu cukup jauh. Artinya kalau jalan kaki capek. Kalau boleh diperkirakan rumahnya Siti Khadijah dari area Ka'bah lebih kurang, kalau sini Ka'bah saya memperkirakan itu di hampir
Kalau lewat PWS sampai Ayahanda sana kira-kira. Perkiraan saya mungkin sampai Ayahanda. Kalau jalan kaki cukup capek. Ya, rumah Siti Khadijah aslinya itu dekat dengan Marwah. Sofa Marwah. Keluar dari Marwah, disitulah letak rumah Siti Khadijah, dekat Jabal Abi Qubais. Sebetulnya rumah Siti Khadijah lebih dekat. Umpamanya lah Rasulullah mau ngambil ulang, bisa. Atau Rasulullah umpamanya minta dibuatkan rumah dekat sama Ka'bah, bisa aja. Atau pinggiran Masjidil Haram dibuatkan kemah yang bagus untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah di sampingnya kuburan Siti Khadijah dibuatkan kemah sederhana, Rasulullah tinggal di situ. Nunjukkan satu, gimana kesederhanaan Rasulullah. Dua, Rasulullah tidak mengambil apapun dari rumah, dari tanah dan lain sebagainya di kota Mekah. Tiga, bagaimana kesetiaan Rasulullah dan ingat akan masa-masa istri tercintanya beliau, Siti Khadijah. Ya, sampai beliau lebih asyik berada di samping makam Siti Khadijah. Nah, jadi berbagai macam kejadian-kejadian di masa tersebut menunjukkan alangkah mulia akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya banyaknya orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jikalau telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Dahulu orang masuk Islam 1, 2, 3. Tapi saat penaklukan kota Mekah, masuk Islam berbondong-bondong, beratus. Datang semuanya rombongan ingin berbaiat sama Rasulullah. Dari suku sana, semuanya berdatangan untuk berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penaklukan kota Mekah adalah pembukaan yang paling nyata sebagai awal dari pembukaan iman dan Islam ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Maka semua pembukaan kota, penaklukan kota setelahnya adalah barokah dari penaklukan kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penaklukan tersebut telah menampakkan bagaimana akhlak mulia beliau kepada semua orang, sehingga orang masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Tapi bagaimanapun juga, sering kita sampaikan, sifat dan akhlak Rasulullah adalah keseimbangan. Artinya Rasulullah lembut tapi tidak meninggalkan keras. Rasulullah keras tapi tidak pernah meninggalkan kelembutan dan kasih sayang. Sifat Rasulullah adalah keseimbangan. Rasulullah menganjurkan orang untuk sungguh-sungguh ibadah. Tapi ketika ada orang terlalu sungguh-sungguh di dalam ibadah, maka diluruskan oleh Rasulullah. Saat Rasulullah menceritakan akan kesungguhan ibadah dan lain sebagainya, surga dan neraka, setelah Rasulullah selesai majelis, ada beberapa sahabat satu sama yang lain ngobrol. Kota Madinah.
Satu mengatakan, setelah aku mendengar tadi sabda-sabda Rasulullah, aku akan sholat tahajud semalam suntuk, gak akan tidur. Satunya lagi mengatakan, setelah aku dengarkan tadi sabda-sabda Rasulullah, aku akan puasa terus selama-lamanya, gak akan pernah berbuka. Satunya lagi mengatakan, setelah aku dengarkan tadi sabda-sabda dan ngaji Rasulullah, aku ketahui bahwa istri dan anak hanyalah pengganggu ibadahku. Aku tidak akan menikah sama perempuan karena aku anggap sebagai pengganggu ibadah. Rasulullah keluar mendengarkan ucapan itu, mengatakan, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Lakinni usolli wa arqud, tapi aku salat malam dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku juga puasa tapi juga aku berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. An nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang benci, tidak senang sama sunnahku, maka tidak termasuk kelompokku. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan selalu menyeimbangkan keadaan, seimbang. Ya, baginda Nabi di dalam perang membawa istri beliau. Tidak jarang di dalam perjalanan jauh beliau membawa istri beliau. Cerita Nabi balap lari sama Siti Aisyah itu terjadi setelah peperangan. Bagaimana dalam kondisi perang Nabi masih sempat-sempatnya untuk ngajak balap lari sama istrinya beliau, Siti Aisyah. Nabi menyeimbangkan keadaan. Nabi sayang sekali sama cucunya beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Terkadang beliau main kuda-kudaan. Rasulullah kakek sama cucunya. Cucunya disuruh naik ke atas punggung Rasulullah, main kuda-kudaan. Sayangnya luar biasa. Tapi ketika melihat Sayyidina Husain makan kurma yang dia temukan di emperan masjid, tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam mulutnya Sayyidina Husain. Sambil Rasulullah bersabda, kah, kah, kah. Itu hadis Sahih Bukhari. Kah, kah, itu kurma. Dan Rasulullah bersabda, aku takut ini kurma zakat. Aku takut ini kurma. Di mana baginda Nabi menyeimbangkan antara cinta dengan kehati-hatian, jangan sampai cucunya makan barang zakat, barang orang lain. Rasulullah sayang sama Siti Aisyah, istri yang paling dicinta beliau, paling dicinta sama beliau. Tapi ketika Siti Aisyah sempat merendahkan istrinya Nabi yang lain, Siti Sofiyah, istrinya Siti Sofiyah binti Huyai yang dari Khaybar, Siti Aisyah mengatakan, Sofiyah itu cantik, cuman pendek, sambil gini, cuman cantik tapi pendek. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sungguh kau telah berkata-kata dengan satu kalimat, andaikan dicampur sama air laut akan busuk dengan ucapan. Rasulullah tidak mentolerir merendahkan orang. Rasulullah tidak mentolerir makan kurma zakat, yang padahal sebetulnya bisa saja Rasulullah andaikan itu kurma zakat diganti dengan kurma lain, selesai. Tapi Rasulullah tidak mau main-main urusan hukum. Kurma zakat tetap kurma zakat. Gak ada hak anakku untuk makan kurma zakat. Yang kami maksud di dalam cerita Fathu Makkah adalah Rasulullah sayang sama penduduk Mekah. Rasulullah tidak menjadikan hukum perang di penaklukan kota Mekah.
Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan 6 orang atau 7 orang harus dibunuh. Rasulullah sebut beberapa orang. Rasulullah sebut beberapa orang. Semuanya 6 orang ini, jumpa kalian dimanapun, bunuh dia. Meskipun nggak semuanya akhirnya terbunuh. Ya, diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Tapi ujungnya kan Ikrimah masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal udah lari sampai ke Jeddah, sampai hampir dia berpikiran untuk mengarungi samudra sampai ke Afrika, dan kemudian nanti di Afrika dia punya kawan raja di sana. Tapi ada kawannya yang dapetin dia sudah hampir naik perahu. Kemudian kawannya mengatakan, wahai Ikrimah, kau mau kemana lagi? Kalaupun kau ke Afrika, kalaupun kau ke Persia, kalaupun kau ke Romawi, tidakkah kau mengetahui bahwa semua pendeta-pendeta, semua rahib-rahib telah mengatakan bahwa agama Muhammad sampai ke seluruh penjuru dunia? Akhirnya Ikrimah merenung, mau kemana lagi? Jauh dari keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan jazirah Arab dan lain sebagainya. Akhirnya dia berkeinginan, udahlah masuk Islam. Subhanallah, dia balik ke kota Mekah. Ya, dalam perjalanan Jeddah ke kota Mekah masih jauh, apalagi zaman dulu masih naik kuda, naik onta. Sekarang saja lebih kurang perjalanan itu 70-80 km. Dari Jeddah ke kota Mekah. Tapi Rasulullah udah tahu. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, dia mengatakan, inna Ikrimah ya'ti ilaikum raghiban fil Islam, fala tadhkuru abahu bisu. Sesungguhnya Ikrimah berniat dia datang untuk masuk Islam, maka jangan sebut-sebut bapaknya dengan keburukan. Gimana akhlak Rasulullah? Fir'aun ini umat, tetap nggak boleh disebut oleh Nabi kejahatannya, keburukannya, jangan sampai anaknya dengar. Ya. Dan ini secara umum, padahal ini kepada anaknya Abu Jahal, apalagi secara umum kepada orang lain. Dalam hadis Nabi bersabda, la tasubbul la tu'dul ahya bisabbil amwat. Jangan kalian menyakiti orang hidup dengan mencaci orang yang sudah mati. Apa maksudnya? Yang orang mati dicaci, tapi yang tersakiti orang yang masih hidup. Artinya orang yang sudah mati sudah selesai. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Jangan kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Tapi kalau kita menyakiti, kita mencaci orang mati, keluarganya yang tersakiti. Keluarganya cemana sih bapak? Umpamanya betul tuh bapaknya bajingan, bapaknya maling, bapaknya preman besar di kampung, tetap orang yang sudah mati nggak boleh disebutkan keburukannya. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, hadisnya Nabi. Sebutlah kebaikan orang-orang mati di antara kalian, cukupkan, selesaikan, tidak usah disebut lagi keburukan-keburukan mereka. Ada beberapa orang yang disuruh oleh Nabi itu dibunuh, sampai Nabi bersabda, uqtuluhum walau ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka meskipun mereka bergelantung di kelambu Ka'bah. Bunuh mereka. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi akhirnya Ikrimah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Di antara 6 orang ini malah banyak yang masuk Islam. Rasulullah enakan Rasulullah masuk Islam diterima. Tapi ada satu yang akhirnya terbunuh, namanya Abdul Uzza
bin Khattab. Ya, subhanallah, kejadiannya dia pun merasa aman ya dengan dia bergelantung di kelambu Ka'bah. Dia bergelantung di kelambu Ka'bah, ngerasa dirinya aman, dia kepingin masuk ke dalam Ka'bah untuk mengamankan diri. Tapi ada satu orang ya, sahabat yang memberanikan diri bunuh dia di depan Ka'bah. Terbunuh dia. Hanya satu ini tadi, ya. Siapa? Abdul Uzza bin Khattab. Kemudian ada juga satu namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ini adalah saudara rodohnya, saudara rodoh itu saudara susu ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Saudara susuan Sayyidina Utsman. Dia datang kepada Sayyidina Utsman dan minta perlindungan. Dibawa Sayyidina Utsman. Dibawa sama Sayyidina Utsman ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saudaraku ya Rasulullah, ingin untuk diamankan ya Rasulullah. Aku amankan dia ya Rasulullah. Rasulullah berpaling. Rasulullah berpaling. Jadi tengok sama Rasulullah. Kemudian masih menampakkan lagi dia kepingin taubat dan apakah diterima kalau dia Islam. Rasulullah berpaling. Sampai 3 kali Rasulullah berpaling. Akhirnya dengan berpalingnya Rasulullah 3 kali, Sayyidina Utsman memaksa, udah kau ucapkan syahadat saja. Maka bersyahadatlah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Karena sudah Islam, diterima sama Rasulullah. Tadi kan diterima sama Rasulullah. Diterima Islamnya sama Rasulullah. Setelah ini pergi, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, dia minta kau diamankan olehmu 3 kali dan kau berpaling. Apakah engkau tidak menerima? Tidak pernah Rasulullah menolak ada orang minta dilindungi kemudian tidak dilindungi oleh Rasulullah, itu tidak pernah. Baru sekali ini Rasulullah diminta perlindungan, Rasulullah berpaling 3 kali. Yang sampai akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Sarah bin Abi Sarah disuruh oleh Utsman bin Affan, saudara rodohnya, saudara susuannya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah Islam otomatis. Maka amanah. Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpaling tadi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, andai salah satu di antara kalian ada yang faham akan perintahku dulu untuk bunuh mereka, untuk bunuh dia, bunuh aja saudara. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak faham akan maksudnya Anda. Tidakkah Anda memberikan isyarat meskipun dengan kedipan mata? Meskipun dengan kedipan mata. Rasulullah bersabda, maka nali nabiyyin an takuna lahu khawinatul a'yun. Tidak seyogianya seorang nabi punya khianatnya mata. Punya khianatnya, tidak seyogianya seorang nabi punya khianatnya mata. Ada ayat ya'lamu khawinatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata. Maksudnya khianatnya mata, seakan-akan kita nggak nampakkan kita nengok, tapi sebetulnya nengok. Nggak nampakkan seakan-akan kita ada maksud, tapi mata kita kedip-kedip. Dipikir Allah nggak tahu apa itu maksudnya. Itu adalah bagian khianatnya mata. Ya, tapi akhirnya si Abdul bin Sa'ad, saudara rodohnya Sayyidina Utsman, menjadi Islam baik. Dan sampai akhirnya bahkan disebutkan meninggal dunia dalam keadaan sujud di sholat subuh. Dalam keadaan sujud di sholat subuh. Ya, saudara rodoh Sayyidina Utsman. Ada lagi di antaranya orang yang disuruh oleh Nabi untuk dibunuh, ya, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Dia penyair Quraisy handal dan syair-syairnya dia menghina Nabi luar biasa. Menghina Nabi luar biasa. Maka Nabi itu ketemu bunuh. Tapi ujungnya Ka'ab bin Zuhair dia paham.
Kemanapun saja dia akan mati. Kemanapun saja ketemu sahabat dibunuh. Akhirnya saat sholat subuh Rasulullah masih gelap, Rasulullah jadi imam. Kemudian dia memakai penutup muka, wajah, serban diri dan semuanya. Dan kemudian setelah sholat dia langsung maju ke shaf pertama dan mengatakan, ya Rasulullah, anak Ka'ab bin Zuhair, aku Ka'ab bin Zuhair. Dan dia langsung mengucap kedua kalimat syahadat. Dan kemudian dia menggubah syair yang dikenal dengan qasidah burdah. Bukan burdah yang biasa dibaca. Itu burdah yang biasa dibaca, itu karangan Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Itu qasidah burdah yang biasa dibaca. Yang sebetulnya mayoritas ulama yang ngerti sejarah sebetulnya tidak disebut burdah, tapi bur'ah. Bur'ah itu adalah kesembuhan. Karena Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri ngarang qasidah burdah ini niat kesembuhan dari penyakit stroke-nya dia. Dia punya penyakit stroke, mati separuh, ya, tidak sembuh-sembuh, dokter angkat tangan. Kemudian Abu Abdillah Al-Busiri mengarang qasidah muji Rasulullah. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrin madha fi syiddi wal khidami. Beliau mengarang sebuah syair muji Rasulullah, niat tawassul akan kesembuhan. Kalau disebutkan malam hari setelah selesai ngarang burdah, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tubuhnya Abu Abdillah Al-Busiri mendadak dia bangun sembuh total dari stroke-nya, mati separuhnya. Itu Abu Abdillah Al-Busiri yang sekarang dikenal burdah, tapi sebetulnya para ulama mengatakan lebih cocok disebut bur'ah. Bur'ah itu kesembuhan, sembuh dari stroke. Adapun yang sahabat Ka'ab bin Zuhair yang awalnya disuruh dijatuhin hukuman mati oleh Rasulullah, inilah yang disebut burdah. Inilah yang disebut burdah. Kenapa? Dia setelah sholat subuh tadi kita katakan datang ke Rasulullah dan langsung dia mengubah syair. Ya Rasulullah, aku buat syair untukmu. Banat su'adu faqalbil yawma madbun. Itu qasidahnya panjang. Ya, banat su'adu faqalbil yawma madbun, yang artinya adalah kekasihku menjauh dariku, maka hatiku menjadi kacau balau. Maksudnya kekasihku Rasulullah. Ya. Terus kemudian di tengah-tengah qasidahnya disebutkan umbitu anni. Aku diberi kabar bahwa aku akan terbunuh. Aku akan terbunuh. Wal afu inda Rasulillahi ma'mul. Sedangkan dimaafkan Rasulullah adalah sesuatu yang sangat aku harapkan. Wa inna Rasulullah lanu lasayfun yustabda'u bihi muhandatun min suyufil hindi maslul. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah pedang yang berkilat, dan dia adalah pedang India. Pedang India itu maksudnya pedang yang terbaik pada saat ini. Kemudian Rasulullah membenarkan la sayfullahi maslul, bukan muhandatun min suyufillahi maslul, yang terhunus dari pedangnya Allah, bukan dari pedang India. Bukan pedang India, tapi pedangnya Allah. Dirubah oleh Rasulullah dari min suyufil hindi jadi min suyufillahi maslul. Walhasil itu syair yang dibuat oleh Rasulullah, kemudian memaafkan Ka'ab bin Zuhair, dan Rasulullah mengambil serbannya. Serbannya diambil kemudian dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Serbannya Nabi dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair.
Di sini banyak para ulama mengambil dalil-dalil bahwa Rasulullah suka syair. Syair-syair. Ya. Sering kejadian-kejadian pernah kita sebutkan Sayyidina syair Rasulullah selalu di setiap bednya mengatakan ha. Maksudnya ayo lagi. Rasul mendengarkan syair. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah meletakkan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Sabit di Masjid Nabawi supaya mengubah syair-syair. Nabi tidak bersyair, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah dalam surat Yasin. Tapi bukan berarti Nabi enggak senang sama syair. Karena pada zaman itu semua orang pasti senang sama syair-syair. Dan bahkan di zaman jahiliyah syair-syair yang terbaik itu ditempel-tempel di Ka'bah sebagai penghormatan kepada pemilik syair tersebut, yang syair itu adalah menjadi sesuatu yang dibanggakan. Karenanya mukjizat para anbiya pada zaman dahulu itu menyerupai atau mengalahkan sesuatu yang paling viral pada zamannya. Misal mukjizat Nabi Musa kebanyakan hampir mirip dengan sihir. Kenapa? Karena Fir'aun punya banyak tukang-tukang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, dan semisal-semisalnya. Di zaman Nabi Isa yang paling top adalah kedokteran. Maka mukjizatnya Nabi Isa sesuatu yang kedokteran sudah angkat tangan, menghidupkan orang mati, orang buta dibalikkan melek lagi dan lain sebagainya. Demikian juga di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling viral, yang paling top adalah syair. Karenanya Allah turunkan mukjizat dalam bentuk Al-Quran sebagai ungkapan kata-kata dan bahasa yang tidak bisa ditandingin oleh apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah penaklukan kota Mekah, keberkahan kota Mekah insyaallah sampai kepada kita dengan ditaklukkannya hawa nafsu kita, setan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku membukakan untukmu wahai Nabi Muhammad kota Mekah dengan pembukaan yang nyata. Mudah-mudahan insyaallah dalam keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an, amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan la tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma anzur ilaina bi 'ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika allati la rahmna bi qudratika alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa rajaa'una dabbirna bi ahsanit tadabir wal tuf bina fi jami'i ma jarat bihil maqadir waj'alna 'abid ihsan la 'abid imtihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.